Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jember melakukan aksi demo turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang yang diajukan DPR RI Pusat kepada pemerintah Republik Indonesia pada Senin 23 September 2019. Para mahasiswa melakukan long march dari depan kampus Universitas Jember menuju kantor DPRD Kabupaten Jember. Sebelum masuk ke dalam kantor DPRD, mereka berorasi di depan bundaran kantor DPRD. Dalam orasinya, mereka menuntut 4 rancangan undang-undang, diantaranya pembahasan Undang-Undang KPK, rancangan Undang-Undang Pertanahan, draft KUHP, dan rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Keempat rancangan undang-undang ini terkesan dibahas terburu-buru dan beberapa pasal dianggap melemahkan sebagian pihak dan ada pasal yang dapat membunuh rakyat-rakyat kecil. Setelah berorasi, mereka menuju depan gerbang kantor DPRD Kabupaten Jember untuk masuk dan menemui anggota DPRD. Sempat terjadi ketegangan antara aparat keamanan dengan massa pendemo karena mahasiswa memaksa masuk ke dalam halaman DPRD. Setelah negosiasi, akhirnya massa pendemo diperbolehkan masuk. Selanjutnya, perwakilan pendemo masuk ke ruangan DPRD Kabupaten Jember untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Korlap Aksi Andi Saputra mengatakan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam IMM, GMNI, HMI, dan KAMI bersepakatan untuk menolak beberapa undang-undang yang telah disahkan walau belum ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan KUHP yang dianggap melemahkan semangat cita-cita reformasi. Pengesahan rancangan undang-undang yang dianggap terburu-buru dan mahasiswa menduga ada konspirasi politik tingkat tinggi dalam hal tersebut. Kemudian bersepakat untuk kemudian menolak beberapa rancangan undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang yang telah disahkan walaupun belum ditandatangani oleh Presiden. Kami tolak itu karena sangat berpotensi korupsi akan semakin merajalela. Kemudian yang kedua, kami menolak rancangan undang-undang pertanahan. Dan kami juga menolak undang-undang pemasyarakatan, kemudian RKUHP. Karena di beberapa poin RKUHP itu melemahkan dan menciderai cita-cita reformasi. Kami sadar betul bahwa mahasiswa hari ini semuanya merasa tersakiti akibat RUU yang terkesan terburu-buru dan kami menganggap ada konsolidasi politik tingkat tinggi antara legislatif dan eksekutif untuk melancarkan agenda-agenda atau proyek-proyek politiknya. Dan kami menolak itu semua dan kami menganggap itu adalah bentuk Orba 4.0. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Setelah bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Jember, 20 anggota DPRD Kabupaten Jember sepakat dan menulis pernyataan sikap mendukung mahasiswa untuk menolak beberapa rancangan undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat. DPRD Kabupaten Jember selanjutnya akan mengirimkan hasil tersebut kepada DPR RI. Pernyataan sikap otomatis tuntutan yang ada pada mahasiswa tentu kita sikapi dengan memberikan pernyataan tersebut artinya memberikan support moral kepada mahasiswa di Jember terhadap mekanisme perundang-undangan itu kita serahkan kepada pusat, kepada DPR. Karena kami tidak berwenang. DPRD itu bukan lembaga DPR RI, tapi mereka adalah lembaga pemerintahan daerah. Jadi mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada di pusat. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti acara silaturahmi yang digelar oleh berbagai partai politik yang ada, di antaranya yaitu PKB, Partai Gerindra, Partai Perindo, dan Partai Berkarya, yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jember. Nah pemirsa, langsung saja berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kesepakatan bergabungnya 4 partai politik yakni PKB, Partai Gerindra, Perindo, dan Partai Berkarya ini terjadi dalam pertemuan pimpinan parpol di sebuah hotel di Jember yang bertajuk Silaturahmi Politik dalam rangka menyongsong kebangkitan bangsa untuk Indonesia Raya. Menurut Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi, pertemuan secara non-formal sebenarnya sudah sering dilakukan dan membahas tentang pembangunan Kabupaten Jember agar semakin baik. Kedepan koalisi ini akan mengajak partai politik lain untuk ikut bergabung. Sebenarnya sudah mengarah kepada
nama sebenarnya, dan saya yakin sahabat-sahabat media sudah tahu lah, biarpun tidak usah disebutkan. Nah tinggal ini nanti kita lanjutkan, kami mendapat tugas, saya, Pak Satip maupun dari Mas Firdos maupun dari Mas Hanung untuk melakukan komunikasi-komunikasi kepada partai politik yang lain. Kita mengajak bersama-sama agar bisa bersama-sama berjuang membangun Jember yang lebih baik. Jadi itu. Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Jember M. Satip mengatakan bergabungnya 4 parpol ini didasari atas pemahaman yang sama tentang persoalan-persoalan yang ada di Jember sehingga tidak butuh waktu lama untuk menyatukan pandangan. Yang jelas gini ya, kita sebelum acara ini kita sudah pernah bicara, tapi tidak usah proses panjang. Ini persoalan di depan mata kita yang sehari-hari sudah bisa kita lihat, sehingga kita mudah sekali untuk bergabung. Satu contoh dengan berkarya dan Perindo ini, kita tidak lama, kita bincang-bincang malah di depannya Roksi ya, selesai langsung jadi. Karena kita punya pikiran gini, ini juga yang artinya sudah ada kesepakatan mengenai sosok nama. Insya Allah ada. Ada proses politik berikutnya berarti Pak ya? Yang jelas dari pertemuan ini kita menapak pertemuan lebih lanjut dan lebih konkret. Ini awalan yang baru kita mulai ini sudah luar biasa seperti ini loh. Bahkan apa yang kata Mas Said tadi, bahkan hampir kita bicara teknis. Nah, ke depan kita bicara lebih detail lagi. Di DPRD Jember, total perolehan kursi 4 parpol ini sudah melebihi dari cukup untuk memenuhi persyaratan mengusung calon kepala daerah, mencapai 18 kursi. Dengan rincian, PKB 8 kursi, Partai Gerindra 7 kursi, Partai Perindo 2 kursi, dan Partai Berkarya 1 kursi. Jumlah ini lebih dari cukup. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan silaturahmi partai politik dalam rangka menyongsong kebangkitan bangsa untuk Indonesia Raya. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam pembukaan Musda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur, Wakil Sekjen IJTI Pusat Wahyu Triyogo memaparkan tantangan media televisi di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi di era digital ini sangat mempengaruhi industri media massa. Berdasarkan data tahun 2018, dari 265 juta orang penduduk Indonesia, sekitar 130 hingga 200 juta penduduk sudah menggunakan layanan internet. 130 juta penduduk diantaranya aktif menggunakan media sosial, sedangkan jumlah pengguna handphone justru mencapai 415 juta pengguna, atau sekitar 2 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap orang penduduk ada yang memakai 2 handphone atau lebih. Hal inilah yang mengakibatkan sejumlah industri media massa mulai mengalami penurunan. Di tahun 2015 penetrasi koran mencapai 11%, namun anjlok menjadi 6% di tahun 2018. Hal yang sama juga dialami oleh majalah yang turun menjadi 2% di tahun 2018, padahal di tahun 2015 masih 6%. Bisnis advertising sedikit mengalami penurunan dari 53% di tahun 2015 menjadi 52% di tahun 2018. Sedangkan media radio justru mengalami peningkatan penetrasi dari 27% menjadi 35%. Internet meningkat signifikan dari 24% menjadi 45% dan media televisi masih cukup tinggi dan stabil di angka 96%. Namun meski penetrasi media televisi di Indonesia masih sangat tinggi, Wahyu berharap insan jurnalis televisi semakin kreatif dalam berinovasi agar siap menghadapi perubahan, mengingat di Amerika Serikat, media televisi sudah mulai ditinggalkan, utamanya oleh generasi muda yang lebih tertarik pada digital dan internet. Kalau TV di Indonesia kan sampai saat ini masih menempati posisi yang relatif aman ya, bahwa penetrasinya masih paling tinggi di antara media-media yang lain. Tapi memang harus kita sadari bahwa ada
penurunan dari tahun ke tahun, meskipun itu relatif kecil tapi harus kita waspadai. Nah, yang sangat berkembang itu kan di sektor media digital dan internet yang berbasiskan pada internet. Ini lonjakannya luar biasa. Ya saya kira ini bisa kita elaborasikan sehingga kita tidak sampai harus kehilangan atau ketinggalan dari perkembangan ini. Televisi dengan media digitalnya yang berbasiskan internetnya ini bisa sama-sama dikonvergensikan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Salam perubahan, salam perubahan, salam rakyat. Sambil berjalan kaki dari Double Way Jalan Kalimantan Jember, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jember ini berdemo menuju kantor DPRD Jember. Mereka membawa poster dan berorasi yang intinya meminta DPRD Jember tegas dan mendukung rakyat terkait performa agraria. Kolab aksi Rizal mengatakan karena yang terjadi saat ini performa agraria tersebut justru tidak berpihak kepada rakyat. Beberapa pasal di RUU Pertanahan justru terkesan negara merampas tanah rakyat yang dikuasai bertahun-tahun. Oleh karenanya, mahasiswa menolak keras RUU Pertanahan. Kasus RUU Pertanahan dan BPJS, karena pada momentum hari ini itu yang bisa sangat kita tanggalkan, untuk sangat kita cegah, mengingat beberapa catatan kritis kita itu ini tidak akan menyelesaikan suatu 5 konflik agraria yang terjadi pada Indonesia, Bapak, seperti itu. Sehingga dengan sikap dan kajian strategis yang telah dilakukan secara seksama, Aliansi BEM Universitas se-Jember menyatakan sikap dengan tuntutan menolak RUU Pertanahan dengan mendesak bentuknya GRTA yang ada di wilayah Jember. Setelah itu mendukung dan mendesak evaluasi audit BPJS, seperti itu, Bapak. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan pendemo karena mereka tidak diperbolehkan masuk ke kantor DPRD setempat. Namun demikian, ratusan mahasiswa ini pun langsung masuk menuju pintu gedung DPRD setempat. Di depan pintu kantor DPRD Jember, kembali mereka berorasi dan mengutuk keras anggota DPRD yang tidak mendukung rakyat, di mana sejauh ini telah dirugikan dengan aturan-aturan yang ngawur. Ditemui beberapa anggota DPRD Jember, pendemo kemudian menyampaikan tuntutannya. Anggota DPRD Jember berjanji membawa tuntutan mahasiswa itu dalam rapat dewan untuk kemudian disampaikan ke pusat. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 10 hektar hutan jati di petak 22B dan 671 RPH Gerintingan BKPH Wuluhan Jember terbakar. Diperkirakan kebakaran terjadi akibat ulah tangan jahil yang sengaja membakar dedaunan jati kering sehingga api cepat menjalar. Dengan dibantu anggota TNI Koramil Wuluhan, petugas perhutani berupaya memadamkan api dengan cara manual karena lokasi kebakaran di Gunung Watangan ini sangat sulit diakses menggunakan mobil damkar. Petugas berhasil memadamkan seluruh titik api setelah 5 jam kemudian. Kebakaran hutan ini dikhawatirkan berpengaruh buruk terhadap habitat satwa di kawasan hutan lindung Gunung Watangan seperti banteng, kera ekor panjang, rusa, kucing hutan, serta bunga Rafflesia arnoldi. Kalau mengganggu jelas termasuk terkaitan juga dengan asapnya, itu juga mengganggu. Tapi mudah-mudahan dengan kesigapan kita nggak sampai merembet ke kawasan lindungnya lah. Ini sementara masih di bawah, di lereng-lerengnya, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi kebakaran di atas. Kita selalu siaga 24 jam. Ini dugaan sementara ada yang membakar atau gimana, Pak? Kalau melihat situasi yang ada ini akibat iseng atau ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan tujuan mungkin bersih lah, dikira mungkin menjadi lebih bersih di bawahnya, atau bisa juga menggiring hewan buruan biasanya gitu. Dari Gunung Watangan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Program PTSL ini merupakan program nasional yang kini menjadi program utama dari Badan Pertanahan Nasional di setiap daerah. Karena hasil PTSL ini nantinya bermanfaat untuk melihat perkembangan peta tanah desa hingga kabupaten, dan tentunya untuk kepentingan penyusunan atau perbaikan peta rencana tata ruang dan wilayah atau RT/RW.
Program PTSL secara nasional ini harus dikawal bersama oleh seluruh elemen di Kabupaten Jember agar tidak disalahgunakan dan dipungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, terdapat sejumlah kasus. Terdapat oknum yang memanfaatkan program PTSL untuk mencari keuntungan dengan melakukan pungli kepada pemilik tanah pada saat pengukuran, sehingga biaya yang dikeluarkan melebihi ketentuan atau aturan yang berlaku. Bupati Jember juga menegaskan akan menindak tegas bila mana terdapat oknum yang terbukti melakukan pungli program PTSL ini, karena program ini juga di bawah pengawasan TP4D Jember. Sinergi dengan Forkompimda, dengan instansi vertikal BPN, ATR BPN ini dapat ditingkatkan dalam arti membina di tengah masyarakat karena masalah yang masih masyarakat ingin perbaiki adalah masih adanya pungli-pungli di bidang proses PTSL ini, sehingga mereka menginginkan satu kontrol yang serius dan penindakan yang serius bagi hal-hal yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPN Jember Sugeng Raharjo berkomitmen melaksanakan program PTSL ini dengan baik dan terbuka. Dan tentu bila mana ada oknum yang bermain dengan program ini pasti akan ditindak melalui TP4D Kabupaten Jember. Sesuai target yang dibuat, BPN akan merampungkan program PTSL di Kabupaten Jember ini tahun 2025. Di program tadi katakan Bupati, salah satu program strategis BPN adalah pendaftaran tanah sistem lengkap. Ya. Nah, tahun ini tadi sudah sampaikan 98% sudah selesai. Ya, yang jelas memang kalaupun ada masalah di desa, kita sudah gandeng Forkopindo, terutama dari pihak kejaksaan ya. Ada namanya TP4D ya. Sudah gandeng. Insya Allah nanti itu akan ditindaklanjuti kalau memang ada oknum-oknum yang memang melakukan pungutan di luar dari ketentuan. Untuk tahun ini target BPN Jember sebanyak 51.000 bidang tanah dan sudah terlaksana atau di PTSL sebanyak 98%. Dan sebagai komitmen bersama, Pemkab Jember memberikan subsidi Rp150.000 di setiap bidangnya, dengan rincian Rp50.000 untuk subsidi biaya patok dan Rp100.000 untuk desa. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Kericuan ini terjadi saat ribuan aktivis PMII Jember berusaha membakar ban bekas di depan kantor bupati setempat. Polisi yang berusaha memadamkan api menggunakan apar mendapat perlawanan dari mahasiswa. Mereka tidak terima api yang membakar ban dipadamkan oleh polisi. Aksi saling dorong pun terus terjadi. Polisi terpaksa mengamankan sejumlah mahasiswa yang diduga melawan petugas. Ribuan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI ini berunjuk rasa terkait RUU Pertanahan yang dinilai tidak melibatkan masyarakat sipil. Mereka menuntut pemerintah melakukan pembahasan ulang RUU Pertanahan. Mereka juga mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai literatur utama dalam pembentukan kebijakan-kebijakan agraria. Pasalnya, sudah banyak konflik terkait persoalan agraria ini karena perizinannya dinilai amburadul dan tidak sesuai dengan aturan negara dan lebih menguntungkan investor. Ya, kita nuntut konsep yang sudah lama dijanjikan oleh pimpinan kita terkait adanya RUU maupun DTRA. Karena dari dulu pimpinan kita selalu pro rakyat, selalu menyatakan sikap di depan kita secara lisan, tapi bukti dari omongan-omongan mereka tidak ada sama sekali. Ya, kita akan terus mengawal, bahkan kita juga akan menuntut terus-menerus, dan kita akan tetap berkoalisi dengan sahabat-sahabat yang ada di Jember untuk terus mengawal adanya komitmen kita bersama itu. Tuntutannya ada 3, yang pertama adanya RTDR, kemudian yang kedua GTRA di Jember, dan yang ketiga adanya RUU Pertanahan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita menuntut RUU Pertanahan itu melibatkan masyarakat sipil. Ya, itu salah satu bentuk kekecewaan kita. Sehingga kita sudah tidak mempunyai cara lagi. Setiap kali kita aksi ke Pemkab, Bupati selalu ada saja alasan, tapi buktinya tidak ada. Itu bukti kekecewaan saya.
Ini sampai kapan disegel ini? Kita akan terus kawal sampai nanti sore insya Allah. Apa ada rencana aksi lanjutan, Mas? Untuk aksi lanjutan kita akan masih membahas di internal organisasi kami sendiri. Mahasiswa ini kecewa karena Bupati menolak menemui mereka. Akibatnya mereka menyegel kantor Bupati dengan berbagai macam baliho yang berisi tuntutan RUU Agraria. Usai menyegel kantor Bupati, ribuan mahasiswa ini membubarkan diri dengan ancaman akan mengerahkan peserta unjuk rasa lebih besar jika pemerintah tetap diam. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Seluas kurang lebih 10 hektar hutan jati di petak 22B dan petak 671 milik RPH Gerintingan BKOPH Wuluhan Jember pada hari Senin terbakar. Penyebab kebakaran hutan jati tersebut dikarenakan ulah jahil tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga ratusan pohon jati yang berusia kurang lebih 5 tahun hangus dilalap api. Pasca kebakaran, pihak petugas BKSDA akan segera melakukan monitoring keberadaan satwa dan hewan yang dilindungi yang ada di kawasan Gunung Watangan. Karena di kawasan Gunung Watangan RPH Gerintingan BKPH Wuluhan tersebut masuk kawasan hutan lindung, di mana kawasan tersebut masih ada hewan jenis banteng, rusa, macan alas, biawak, lutung, dan kera ekor panjang. Tetap kita adakan kegiatan monitoring untuk banteng, sekaligus kita nanti lihat dari lokasi yang kemarin terjadi kebakaran, kita plot apakah memang itu jauh dari habitat yang biasanya banteng itu menetap. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bantuan yang menurut warga adalah hari pemerintah pusat sudah dilaksanakan sejak bulan Februari tahun 2019. Salah satu warga Serut, Kecamatan Panti, Sutaji, mengaku biaya tukang ternyata harus membayar sendiri, belum lagi biaya untuk memberi makan tukang. Selain itu, spek yang ia baca juga berbeda, karena saat pertemuan dengan orang yang mengaku dari pusat itu, bahan bangunannya adalah memakai batu bata, namun ternyata yang didatangkan justru batako. Parahnya, tinggi rumah juga tidak sesuai. Awalnya akan dibangun 3 meter, namun ternyata realisasinya hanya 2 meter sehingga kondisi rumah menjadi sangat panas. Selain itu, warga juga mengeluhkan tidak adanya pintu rumah. Biaya tukang pun hingga kini belum ada pencairan padahal sudah dijanjikan. Kalau punya kayu, sudah tebang sekarang. Terus bambu ya tebang sekarang. Nyatanya ada yang nebang kayunya, terus bambu ditebang, ya rusak. Sampai sekarang dari rapat pertama langsung suruh nebang kayu itu. Nah, dari bahan yang dikirim Pak cukup nggak untuk sesuai dengan yang dibangun? Ya masalah bangun itu, ya itu pasir 1 rit ya tidak cukup. Minta plester bawah, terus plester depan itu ya tidak cukup. Hingga saat ini pihak desa belum bisa dikonfirmasi, bahkan PJ Kepala Desa enggan menjawab dengan alasan yang mengetahui permasalahan tersebut adalah Kepala Desa sebelumnya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi ratusan mahasiswa Muhammadiyah Jember dilakukan di halaman kantor DPRD Jember. Usai melakukan aksi jalan kaki dari kampus hingga ke halaman depan kantor DPRD Jember, mahasiswa langsung melakukan orasi dengan poin-poin penolakan mengenai undang-undang yang dinilai ngawur dan merugikan rakyat. Beberapa tuntutan yakni menolak undang-undang yang melemahkan instansi KPK, menolak revisi KUHP yang berkaitan dengan pasal yang berpotensi melemahkan demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, menolak revisi pertanahan yang bisa mengakibatkan konflik baru di masyarakat, menolak revisi PKS yang merugikan rakyat dan mengecam tindakan represif aparat terhadap mahasiswa yang melakukan aksi. Mahasiswa meminta ketegasan dari para anggota DPRD Jember dalam menyikapi hal tersebut, yang mana beberapa waktu yang lalu DPRD Jember menegaskan mendukung gerakan mahasiswa yang menolak undang-undang tersebut. Kita mengikuti betul perkembangan yang ada di Cipayung. Ternyata memang DPRD Kabupaten Jember melakukan penolakan melalui klausa-klausa yang disetujui, melalui seperti KUHP, kemudian KPK, serta PKS tentang pertanahan. Tapi ketika kita sudah masuk, ternyata tidak ada bukti tertulis penolakan ini mampu ke pusat. Artinya akan konyol, Din. Jangan-jangan DPRD Jember hanya ingin
memberikan meredam hanya di kalangan Jember. Akan tetapi kan yang kita minta sebenarnya penolakan ini mampu ke tingkat pusat. Jangan sampai hanya ini sifatnya meredam. Dan jangan salahkan kami, Lintas Manajemen akan mengundang mahasiswa Aliansi Jember bergabung dengan Cipayung juga untuk mengadakan aksi yang lebih besar dari ini. Kemudian yang kedua yaitu kami minta kepada aparat, untungnya di Jember aparat dengan mahasiswa hari ini memang cukup baik, dan kami minta hal ini juga mampu dilakukan di berbagai daerah. Apabila nanti berbagai daerah masih terdengar sikap-sikap yang bersifat kekerasan, jangan salahkan kami juga dari BEM UIN Jember kemudian mengundang teman-teman mahasiswa Jember untuk melakukan aksi yang lebih besar dari ini. Gitu. Aksi berjalan kondusif dan perwakilan mahasiswa sempat berdialog dengan anggota Dewan. Dari DPRD Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Sebetulnya sikap DPRD Jember ini sudah dilakukan pada tanggal 23 September yang lalu. Namun masih ada mahasiswa yang mungkin belum mendapatkan informasi terkait hal ini. Untuk itu, usai menerima mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang berdemo di depan kantor DPRD Jember, beberapa anggota Dewan beserta Wakil Ketua DPRD mengeluarkan sikap tegas bahwa seluruh tuntutan mahasiswa dan rakyat sepenuhnya didukung oleh DPRD Jember. Anggota DPRD menegaskan mendukung gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia dengan poin-poin yang sama, menolak undang-undang yang melemahkan instansi KPK, menolak revisi KUHP yang berkaitan dengan pasal yang berpotensi melemahkan demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, menolak revisi pertanahan yang bisa mengakibatkan konflik baru di masyarakat, menolak revisi PKS yang merugikan rakyat. DPRD Jember berkomitmen akan mendukung mahasiswa dan meminta mahasiswa untuk tetap satu barisan sampai tuntutan ini dipenuhi. Menanggapi 4 hari berturut-turut terhadap teman-teman mahasiswa, aspirasinya kami sudah sejak dari awal, mulai dari awal hari pertama, bahwa kami berada di belakang mahasiswa tersebut. Artinya bahwa sikap dari pimpinan DPRD seperti yang sudah tertuang mulai dari hari pertama, hari kedua, dan ketiga sampai dengan hari ini keempat sudah ada pernyataan sikap yang sudah disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah mendukung sepenuhnya tuntutan mahasiswa di Kabupaten Jember terhadap pertama adalah menolak Undang-Undang KPK yang merupakan upaya pelemahan KPK. Kedua, menolak revisi KUHP. Ketiga, menolak revisi pertanahan, dan yang terakhir adalah menolak revisi PKS. Ini menunjukkan bahwa keberpihakan kami terhadap mahasiswa ini harus kita apresiasi sepenuhnya, dan saya yakin dari teman-teman mahasiswa ini adalah tujuannya murni untuk kepentingan rakyat bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami mohon kepada teman-teman mahasiswa untuk tetap satu barisan bersama DPRD Kabupaten Jember, bersama-sama memperjuangkan aspirasi ini sampai bisa dipenuhi. Dari DPRD, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Kualitas hasil panen raya kubis di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan sedikit kurang memuaskan, bahkan tidak sedikit yang kondisinya sudah membusuk. Hal itu disebabkan oleh adanya hama ulat gantung atau Plutella yang menyerang bagian daun bawah dan ulat krosi yang menyerang bagian tongkol buah. Namun petani tetap memanen kubis yang masih bisa diselamatkan agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Saat ini harga kubis di tingkat petani adalah sekitar Rp1.500 per kilogramnya, sedangkan harga kubis di pasar mencapai Rp2.000 per kilogram. Harga ini sudah cukup memberikan keuntungan untuk petani. Menurut Sumardi selaku pengamat hama dan penyakit Dinas Pertanian Wilayah Wuluhan, penyerangan ulat gantung dan ulat krosi ini disebabkan karena cuaca dan lingkungan kurang bersih. Sedangkan tanaman kubis yang busuk disebabkan karena faktor kelembapan yang sangat tinggi sehingga mudah bagi penyebaran jamur. Selain itu, biasanya petani menunda jadwal panen yang idealnya 70 hari menjadi 90 hari. Pada bulan-bulan September, Oktober ini puncaknya ulat, jadi memang harus ekstra petani karena ulat gantung itu sebetulnya perkembangannya sangat cepat dan
biasanya puncak-puncaknya populasi. Jadi yang lalu mahal memang. Itu seperempat itu sampai 20 sampai 25, ada yang 30 juta. Makanya gubes untuk di Kecamatan Wuluan, terutama di Ambulu dan Wuluan ini sangat primadona. Jadi memang sekarang ini gubes ini menjadi nomor 2 setelah Kemang. Saat ini adalah mengalami penurunan dibanding kepada bulan-bulan yang lalu. Ya, tapi ya masih lumayan masih. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Warga Dusun Kerajaan Barat, Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger digemparkan dengan penyerangan kera liar jenis ekor panjang. Untuk mencegah penyerangan susulan, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jember langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi persembunyian kera liar tersebut. Untuk menangkap kera liar itu, petugas BKSDA memasang perangkap besi di lokasi kejadian dengan umpan kera jenis betina. Karena kera liar yang menyerang warga desa setempat jenis kera ekor panjang dengan jenis kelamin jantan. Proses pemasangan perangkap tersebut dibantu oleh warga setempat dan perangkat desa Mlokorejo. Tidak akan mengganggu kalau dia tidak terancam atau merasa diganggu. Jadi kondisi dia sampai menggigit karena memang sudah terjadi ancaman dari beberapa pemuda berusaha untuk menangkap dengan cara ditembak menggunakan senjata angin. Jadi akhirnya monyet yang liar itu menjadi marah dan menggigit warga yang ada di sekitar lokasi di mana dia ditembak. Ya, kalau karena kondisi desa Mlokorejo ini jauh dari kawasan hutan, perkiraan kami monyet ini adalah hasil pemeliharaan yang lepas. Dan memang kalau monyet jantan itu cenderung lebih buas, jadi mungkin lepas dengan sendirinya dari pemilik. Menurut keterangan korban penyerangan kera liar Siti Mahmuda, peristiwa penyerangan itu terjadi saat dirinya pulang dari kebun dan langsung digigit oleh kera liar, sehingga luka robek di bagian paha terpaksa harus dijahit. Hingga saat ini korban masih dalam keadaan trauma. Siti Mahmuda sendiri merupakan korban yang ketiga. Hampir terjatuh. Hampir terjatuh? Iya, hampir terjatuh. Sempat minta bantuan warga untuk minta tolong? Iya, saya minta tolong, teriak-teriak, terus yang pertama datang itu kan bapak. Bapak dengan ibu kan juga ada membantu petik lombok itu. Bapak yang datang, habis itu monyetnya itu lepas. Itu. Langsung monyet yang lepas itu? Iya, lepas sendiri. Waktu itu kan saya pukul kepalanya itu. Saya giniin tuh nggak mau lepas. Terus bapak datang tuh dia lepas sendiri, jalan gitu. Jalan sekitar sini dekat lah. Dia berhenti lagi, lihat noleh lagi gini. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Rumah Saung Solo Arifin, warga Dusun Kerajaan Barat, Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger mendadak ramai dipadati warga sekitar yang ingin menyaksikan kera liar ekor panjang. Kera jantan buas yang sebelumnya menyerang sejumlah penduduk ini berhasil ditangkap dengan perangkap kandang besi dan umpan kera betina dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jember. Menurut warga Samsul Arifin, jumlah kera liar yang mengganggu warga diperkirakan lebih dari 1 ekor, sehingga warga berharap petugas BKSDA menyisakan 1 kandang lagi sebagai perangkap kera yang lain. Yang udah mulai dari jam 4 saya tunggu, kelihatannya mulai jam 6 itu udah mulai masuk. Habis itu mau saya tarik, saya cepak lagi kok udah keluar. Akhirnya jam 7 dia masuk kembali. Nah, akhirnya kena lah, karena di situ mungkin sudah lapar. Sudah laparan. Iya. Tadinya mulai dari tadi pagi nggak kena apa-apa, karena mungkin dia marah, banyak yang lihat. Akhirnya sampai digigitnya di sini udah disangkar, bukan di luar waktu digigit. Ada dua. Yang masyarakat sini banyak yang memberi laporan bahwasanya ada 2 ekor dia. 2 ekor. Ya, yang kena masih 1 ini. Masih 1. Saya meminta kepada petugas Wiyanti untuk meninggalkan sangkar 1 lagi, nanti mungkin dia bisa tangkap lagi gitu.
Meski sudah dikurung di dalam kandang besi, kerajantan tersebut ternyata masih terlihat beringas dan membahayakan warga, sehingga petugas BKSDA langsung membawanya untuk dilakukan rehabilitasi dan cek kesehatan. Yang jelas, kera ini sudah beberapa hari atau beberapa bulan berkeliaran di warga sini. Yang jelas itu, yang pertama itu keberingasannya pasti ya. Karena yang pertama itu diganggu oleh masyarakat sekitar karena mengganggu aktivitas yang ada di sini. Umpamanya kera tersebut itu dibiarkan aja, itu tidak akan beringas seperti apa yang sudah dilakukan masyarakat sini. Akhirnya bisa membuat warga yang berdekatan atau yang bersinggungan dengan kera atau berpawasan dengan kera tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, kera liar ekor panjang menyerang sejumlah penduduk di Dusun Kerajaan Barat, Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Jember. Seorang ibu mengalami luka robek bekas gigitan di bagian paha sehingga harus dijahit. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi di Indonesia. Salah satu wartawan yang melakukan peliputan demo penolakan RUU di Jakarta mengalami kekerasan. Diberitakan di media nasional, oknum polisi memukul dan merampas kamera dari jurnalis. Oleh sebab itu, puluhan jurnalis di Jember yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Asosiasi Jurnalis Indonesia atau AJI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI di Jember melakukan aksi solidaritas sekaligus menuntut kepada pihak kepolisian agar oknum aparat tersebut dihukum sesuai aturan yang berlaku. Salah satu jurnalis televisi, Mahfud Sunarji, menjelaskan bahwa wartawan atau jurnalis bekerja di bawah undang-undang, sehingga aparat kepolisian tidak berhak melarang apalagi memukul karena kebebasan pers harus ditegakkan. Tugas dan wewenang, tugas dan aktivitas jurnalis dan wartawan di lapangan harus sepenuhnya dijaga oleh undang-undang. Tetapi kenapa aparat dalam hal ini melakukan kesewenang-wenangan, keluar dari tanggung jawabnya dia yang seharusnya menjaga keamanan, tetapi melakukan tindakan anarkis terhadap tindakan represif terhadap jurnalis. Inilah yang harus kita lawan dan harus kita suarakan. Desakan kita adalah satu, tuntut pelaku dari oknum yang telah melakukan tindakan represif terhadap kawan-kawan kita di lapangan itu. Tindak dia seperti sebagaimana hukum yang berlaku. Kita menuntut Kapolri dalam hal ini harus mampu mendengar, mampu memahami dari aspirasi yang kita suarakan ini, untuk menindak tegas anggotanya supaya ada efek jera bahwa keberadaan kita, wartawan jurnalis yang di lapangan ini dilindungi undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu polisi harus tegas menindak aparat yang oknum aparat yang sudah melakukan tindak kekerasan itu. Kira-kira itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Keberadaan RUU pesantren sangat disambut baik oleh para pengasuh. Di Jember, pemilik pondok pesantren Bustanul Ulum, Kiai Muhammad Hafidi, mengaku selama ini pondok pesantren kerap dipandang sebelah mata di dunia pendidikan. Di mata masyarakat, pondok pesantren biasanya hanya tempat belajar mengaji, padahal kenyataannya juga ada pelajaran formal seperti sekolah pada umumnya. Menurutnya, kesetaraan ini sangat baik bagi para santri, sehingga para santri tidak lagi minder jika mencari pekerjaan dan bersaing dengan lulusan sekolah umum, karena sejatinya mutu pendidikan relatif sama. Dengan kesetaraan yang ada di RUU pesantren itu, maka diperkirakan pondok pesantren akan lebih banyak diminati dan tidak identik dengan institusi yang kolot lagi. Saya selaku pengasuh pondok pesantren menyampaikan rasa hormat dan salut kepada perjuangan segenap anggota DPR RI yang memang pro terhadap pondok pesantren ini, khususnya dari PKB. Oh, jelas lebih pede, santri akan lebih pede karena orang-orang pesantren itu sudah mengakui bahwa selama ini pesantren ini dikebiri kan. Pesantren ini dikebiri. Semua skala mau tutup mata terhadap posisi dan peran pondok pesantren. Terus teranglah saya katakan jujur aja, dikebiri selama ini pesantren yang menjadi bagian vital daripada bangsa dan negara ini. Saya kira dengan ini akan tambah pede. Karena pada prinsipnya orang-orang pesantren itu tidak ada orientasi untuk cari pekerjaan, itu tidak ada pengabdian yang ada di bangsa ini.
Tidak ada anak santri itu yang karena harus jadi santri tujuannya ingin bekerja, tidak ada. Tujuannya hanya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Ia berharap RUU ini bisa segera diimplementasikan sehingga pondok pesantren bisa bersaing dengan SMA, SMK favorit di Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.